Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, selamat sore, selamat bertemu kembali dalam refleksi bersama Karmelituk dalam rangka novena 9 hari menyongsong perayaan Hari Raya Maria dari Gunung Karmel. Pada kesempatan hari ini, saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan bagaimana misteri Bunda Maria itu nyata di dalam hidup manusia itu sendiri. Dan pada hari ini secara khusus saya mengajak kita semua untuk melihat bagaimana relasi antara Santa Teresia kecil atau yang kita kenal sebagai Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus dan Bunda Maria. Bukan sebuah kebetulan bahwa tahun ini kita pun masih merayakan sebuah momen penting di dalam Ordo Karmel, yakni Jubileum Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Pada tahun 2023 yang lalu, kita baru saja merayakan momen perayaan kenangan akan kelahirannya. Dan pada tahun 2025 nanti, kita pun akan merayakan momen jubileum akan kanonisasinya. Sungguh momen yang sangat penting, yang sangat luar biasa. Dan saya rasa ini sangat berkesan untuk kita bisa kita renungkan tentang hidup karya Santa Teresia untuk kita semua, teristimewa bagi kita para Karmelit, para pencinta Ordo Karmel. Saudara-saudari yang terkasih, Santa Teresia kecil atau yang kita kenal sebagai Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, ia menyebut dirinya bahkan secara eksplisit di dalam karya-karyanya sebagai sang bunga kecil dari Bunda Maria. Dan gelar ini atau sebutan untuk dirinya ini juga tentu saja memiliki alasan yang kuat. Ia bahkan menyebut Bunda Maria adalah petugas dari Taman Surgawi. Bagaimana relasi sang bunga kecil ini dengan Bunda Maria dan Bunda Maria sebagai petugas Taman Surgawi? Tentu saja hal ini dapat kita lihat ketika kita membaca di dalam Kisah Satu Jiwa atau autobiografi Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus atau bunga kecil. Ia adalah sekuntum mawar, sang bunga kecil yang senantiasa memberikan warna untuk umat manusia. Di dalam keluarganya, kita melihat bahwa pada awalnya ketika keluarga Louis Martin dan Celine masuk dalam sebuah keluarga, ia memberikan suatu penghormatan yang sangat istimewa bagi Bunda Maria. Maria sungguh memiliki tempat yang sangat penting bagi keluarga Martin. Di dalam keluarga itu terdapat sebuah patung yang kepadanya mereka setiap hari berdevosi. Bahkan mereka pun pernah tentang satu janji bahwa nantinya anak-anak mereka akan mereka konsekrasikan, akan mereka persembahkan di bawah perlindungan Bunda Maria. Dan janji itu, walaupun nantinya tidak semua terpenuhi, di dalam autobiografi ketika kita membaca, kita akan menemukan bahwa anak-anak dari keluarga Martin itu, 4 dari mereka meninggal sebelum mereka dibaptis. 4 orang anak lainnya kemudian
menjadi suster Karmel dan satu menjadi suster dari kongregasi visitasi. Walaupun janji-janji ini tidak sepenuhnya terpenuhi di dalam kacamata keluarga Martin sebagai manusia, namun sesungguhnya Tuhan melalui Bunda Maria telah memenuhi janji-janjinya itu. Keempat anak mereka yang pertama yang telah meninggal, mereka telah dipilih, diangkat oleh Allah untuk menjadi pendoa bagi mereka, mempersiapkan jalan, tempat bagi mereka yang masih bersiar di dunia ini untuk nantinya juga boleh mengikuti jejak mereka kembali ke pangkuan Bapa bersama Bunda Maria untuk bekerja dalam kebun anggurnya. Dan suatu ketika ibu dari Santa Teresia kecil meninggal, Teresia sangat sedih. Ia merasa kehilangan akan sosok ibu. Ia pun kemudian mengambil Pauline menjadi ibunya yang kedua. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Ketika Pauline pun memutuskan untuk masuk biara Karmel, kesedihan itu semakin menjadi-jadi. Teresia akhirnya mengambil Maria menjadi bundanya. Teresia mengatakan bahwa seandainya Yesus bisa menjadi anak Bunda Maria, dan biarlah aku pun boleh menjadi anak dari Bunda Maria. Ketika ia menderita sakit, ia menjadi gelisah hati, dan di dalam penderitaannya itu, ia pun menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Bunda Maria. Teresia menyerahkan dirinya dalam tangan Bunda Maria dan memintanya untuk selalu melihat dia, menempatkan hati yang lembut ke dalam hatinya agar ia senantiasa bersikap sebagaimana Maria adanya. Dalam sebuah penglihatan pun ia mengatakan bahwa ia sungguh-sungguh telah diterima sebagai putri Maria, anak Maria, dan Maria sungguh-sungguh merangkulnya dan mengangkatnya sebagaimana ia merangkul anak Yesus dalam dekapannya. Begitu pula sebagaimana yang terjadi dengan Fransini adalah sebuah keajaiban yang terjadi yang akhirnya membuat Fransini bertobat. Bagi Teresa, ia adalah anaknya yang pertama. Melalui perantaraan Bunda Maria, sekali lagi rahmat itu pun bekerja. Fransini akhirnya bertobat dan mau mengakui akan kesalahannya. Dalam perjalanan ke Roma, hal ini pun menjadi semakin berkesan karena ia pun diberi kesempatan untuk mengunjungi Bunda Maria Kemenangan. Kesan ini seakan berulang kembali ketika ia menerima komuni pertama. Bunda Maria dari Kemenangan seakan-akan menjadi sumber rahmat yang istimewa bagi Santa Teresia dari anak-anak Yesus. Bahkan suatu ketika Santa Teresia pun mengatakan demikian. Seandainya saya adalah Ratu Surga dan engkau Bunda Maria adalah Teresia, maka aku ingin sekali menjadi Teresia. Biarlah aku senantiasa memandang engkau sebagai Bunda dan Ratu Surgawi. Teresia sungguh-sungguh menganggap bahwa Bunda Maria adalah Bunda Allah. Ia yang adalah juga Bunda kita semua.
maka senantiasa kita pun boleh dan memandangnya sebagai ibu kita juga. Dalam satu kesempatan ketika berbicara dengan Celine, Teresa mengatakan demikian. Allah adalah milikku. Maka dari itu pula Bunda Allah juga adalah bundaku. Engkau tahu tidak, saya sangat bahagia, bahkan lebih bahagia daripada engkau. Karena aku memiliki ibu yang senantiasa tidak akan pernah meninggalkanku. Dialah Bunda Maria, Bunda Yesus, Bunda kita semua. Dan inilah yang kemudian menjadi satu sumber kekuatan bagi Teresia untuk senantiasa hidup dan berkanjang di dalam kasih Tuhan, dan tentunya melalui teladan Bunda Maria sendiri. Ketika berdevosi ke dalam perlindungan Bunda Maria lewat Bunda Maria Kemenangan, Teresia mengatakan demikian. Aku melihat diriku dan hatiku bagaikan tanah lapang, yang mana aku meminta agar engkau mengambil seluruh rintangan keluar dari diriku. Biarlah rahmatmu itu senantiasa menguasai hatiku ini, sehingga pun aku boleh hidup sesuai dengan kasih-Mu. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Teresia dari kanak-kanak Yesus sungguh-sungguh menempatkan Bunda Maria dalam tempat yang sangat istimewa dalam seluruh hidupnya. Untuk kita sering bahkan pula memiliki devosi yang kuat terhadap Bunda Maria. Kita memiliki bulan Maria pada bulan Mei, bahkan bulan Oktober, untuk menghormati Rosario Santa Perawan Maria. Kita pun terkadang memiliki devosi tersendiri dengan berbagai novena, bahkan nama ataupun gelar Bunda Maria itu pun kita tempatkan di dalam setiap doa-doa kita. Seringkali kita mengadakan devosi atau bersiara ke tempat-tempat siara Bunda Maria. Tentu saja kita berharap dan sungguh-sungguh mengimani bahwa Maria pun akan senantiasa mendengarkan kita. Ia akan menyampaikan doa-doa kita, segala permohonan kita, segala keluh kesah kita kepada putranya. Dan kita yakin bahwa Tuhan melalui putranya memiliki rencana tersendiri untuk hidup kita. Tentu saja hidup kita akan semakin bermakna, akan semakin berarti seandainya kita hidup di dalam Tuhan, sebagaimana yang telah Ia teladankan dalam diri bundanya Bunda Maria. Namun pertanyaan untuk kita, apakah kita sudah dan senantiasa memiliki relasi yang sangat kuat sebagaimana relasi yang dimiliki oleh Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus? Ia menempatkan bahwa Maria itu baginya lebih dari seorang ibu daripada sebagai seorang ratu. Seorang ibu tentu saja akan senantiasa memandang anak-anaknya, memberikan kasih tanpa henti. Seorang ratu tentu saja akan melihat ke bawah bagaimana anak-anaknya, bagaimana rakyatnya selalu bersikap. Tentu saja dua hal ini sangat berbeda. Namun Teresia melihat bahwa seorang ibu tentu memiliki hati keibuan
Ia akan senantiasa memandang anak-anaknya dengan cinta yang sangat besar. Bagaimana relasi kita dengan Bunda Maria? Apakah kita memandangnya atau menganggapnya sebagai ibu? Ataukah kita memandangnya sebagai seorang ratu? Ataukah kita memandangnya lebih daripada seorang saudari atau seorang teman yang kepadanya kita mengungkapkan segala keluh kesah kita, sebagai teman curhat ketika kita mengalami segala macam cobaan, segala macam masalah yang senantiasa menggerogoti hidup kita. Di dalam Karmel, kita menyerahkan diri dalam perlindungan Bunda Maria. Sebuah antifon klasik yang senantiasa kita dengungkan adalah Subtuum Presidium Confugimus Sancta Dei Genitrix. Di bawah perlindunganmu, Santa Maria, Bunda Allah. Tentu saja sebagai seorang Karmelit, kita yang menamakan dirinya sebagai saudara dan saudari Bunda Maria dari Gunung Karmel, mengenakan mantel yang menjadi juga satu tanda perlindungan di dalam naungan Tuhan. Mantel yang kita kenakan adalah mantel Elia. Namun di balik itu semua, tanda perlindungan Bunda Maria yang kita kenakan tidak lain adalah skapulir. Dan Bunda Maria telah menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh melindungi kita. Dalam berbagai peristiwa telah menjadi bukti bahwa sungguh orang yang mengenakan skapulir coklat atau skapulir Bunda Maria dari Gunung Karmel sungguh-sungguh dilindungi dari mara bahaya. Bahkan melalui penampakan Bunda Maria kepada Santo Simon Stok, Bunda Maria menyerahkan skapulir coklat itu ke dalam tangannya dengan berkata, "Terimalah ini sebagai tanda perlindunganku." Barang siapa yang mengenakan skapulir ini, dan ketika ia meninggal pada hari Sabtu, maka ia akan dilepaskan dari api penyucian. Saudara dan saudariku yang terkasih, Maria sungguh memperoleh tempat yang sangat istimewa di dalam hidup manusia. Hal ini sudah ditunjukkan oleh Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Sebagai manusia, kita pun senantiasa meneladani apa yang telah diperbuat, apa yang telah dilakukan oleh Santa Teresia di dalam hidupnya. Semoga dengan perayaan ini, Maria dari Gunung Karmel, kita pun semakin mendekatkan diri, semakin bersatu, sehati dan sejiwa untuk menyuarakan kasih dan persaudaraan di tengah-tengah kita sebagai sebuah keluarga di dalam Karmel, sehingga nantinya buah-buah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui Bunda Maria senantiasa tercurah selalu di dalam hati kita. Semoga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Novena Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. O Maria, keindahan Karmel, jadikanlah kami layak dalam perlindunganmu. Selimutilah kami dengan skapulirmu, dan jadilah bagi kami teladan hidup yang suci. Maria, kuntum Karmel dan Bunda tak bercela, limpahkanlah rahmat yang kami anak-anakmu butuhkan. Kami anak-anakmu bersukacita dalam segala kebajikanmu.
kami mengagumi kerendahan hati-Mu dan bersukacita dalam belas kasih-Mu. Marilah kita berdoa. Bunda Maria yang termulia, Ratu Karmel, Bunda Allah dan Bunda para pendosa yang malang, pelindung sejati bagi mereka yang mengenakan skapulir suci. Kami mohon kepadamu, semoga oleh kemuliaan yang Engkau terima sebagai Bunda Putra Allah, perolehlah juga bagi kami rahmat pengampunan dosa, pembaharuan hidup, penghiburan dalam derita, dan khususnya permohonan yang kami butuhkan dalam doa ini. Jika semuanya ini sesuai dengan kehendak Putra-Mu yang hidup dan memerintah selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.